Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah. Wa mimma jaa bihi su'alul qabri wa huwa ba'da inshirafin nas fayadkhulu 'alal mayyiti malakani yusamma ahaduhuma munkaran wal akharu nakiran fayajlisanihi wa yas'alanihi 'anil aqaid faqat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma jaa bihi, wa mimma lan iku setengah saking barang jaa kang teka bihi kelawan gawa ma. Jaa kang teka sapa Kanjeng Nabi. Nabi iki kan wis sing dimaksud ki ceritane wis dhisik. Jaa kang teka sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan gawa ma. Soalul mungqabri utawi pitakone kubur. Wa wa utawi pitakon kubur iku ba'dan sirafin nasi, sawise bubare para manungsa saking kuburan. Fayadkhulu mongko mlebu alal mayyiti ing atase mayit sapa sing mlebu malakani malaikat loro yusamma kang den arani sapa ahaduhuma salah sijine malakani malaikat loro mau munkaron ing aran munkar wal akharu utawi kang wenehi yang satunya nakiron aran nakir. Fayujlisanihi mongko nglungguhake sapa malaikat loro mau ing mayit wa yas'alanihi lan takon sapa malaikat loro ing mayit takon teko apa anil aqaidi saking pira-pira akidah faqat mongko bloko. Wa yas'alani lan takon sapa malaikat loro kulla syakhsin ing saben-saben wong bilisanihi kelawan bahasane syakhsin. Ketika penusik masih berkenaan dengan iman kepada Nabi, ini termasuk mengimani kandungan arti kalimat Muhammadur Rasulullah. Ingat-ingat, sudah sejauh ini sudah mengimani kalimat Muhammadur Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan dan hamba Allah. Di antaranya termasuk mengimani apa saja yang dibawa oleh Rasulullah, membenarkan dan mengiyakan serta mengamalkan. Termasuk di dalamnya adalah peristiwa Isra Mi'raj yang Nabi ceritakan sedemikian mendetail, dan kita harus percaya, harus yakin, percaya bahwa itu benar adanya. Dan perlu diketahui, kemarin sudah diterangkan bahwa Nabi Isra Mi'raj itu bil jismi warruhi. Ingat-ingat, beliau Isra Mi'raj itu baik dengan jisimnya maupun ruhnya. Jadi tidak abal-abal, tidak hanya ilustrasi, tidak hanya mimpi ya. Itu jisim dan ruhnya yang mengalami. Nah, kemudian yang kedua,
sesuatu yang dibawa dan diceritakan oleh Rasulullah adalah berkenaan dengan pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur ini tentu hal yang gaib, artinya belum kelihatan juga tidak kelihatan. Tentu bagi yang sudah meninggal aja yang mengetahui, dan kita wajib percaya, diceritakan bahwa proses pertanyaan kubur itu terjadi setelah para orang-orang pentakziah yang ikut mengantarkan jenazah itu pada bubar. Bahkan konon ceritanya mayit di dalam kubur itu mendengar gesekan terumpah orang berjalan itu. Jadi sandal berjalan ceplak itu dengar dia. Gitu. Setelah mereka bubar, datanglah dua orang malaikat yang disebut Munkar dan malaikat Nakir. Mereka ditugaskan untuk proses pertanyaan kubur, dan itu harus percaya kita. Nah, yang ditanyakan apa? Sekitar akidah, bukan soal ke prestasi duniamu, tidak berkenaan dengan ekonomi, tidak berkenaan dengan anakmu kuliah tinggi. Enggak soal itu. Yang ditanyakan tentang akidah, hal yang paling pokok akidah itu, yaitu tentang Tuhan. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa kaifa wa man qiblatuka, dan seterusnya. Itulah pertanyaan Munkar Nakir. Nah, kalau diceritakan panjang lebar, wong sudah mati kok ditanyai, kira-kira sapa ora. Nah, di sini di dalam kitab tafsirnya ini itu diterangkan panjang lebar bahwa sejenak orang meninggal setelah proses pemakaman, lalu untuk keperluan pertanyaan Munkar Nakir itu roh dikembalikan oleh Allah, namun sebatas separuh jasad, jadi nggak seluruhnya, jadi separuh, hanya sampai dada aja, ya hanya keperluan untuk bertanya kubur itu aja. Adapun yang lain yang ke bawah ya tetap mati sudah. Jadi dikembalikannya sebentar saja itu. Nah, itu untuk proses tanya kubur. Setelah tanya kubur selesai, ya sudah, balik lagi, turun, dicabut lagi, dikembalikan kepada tempat aslinya. Gitu. Sudah, yang seonggok daging kembali sebagaimana seonggok daging, balung di situ kembali di asalnya. Yang tersisa tinggal nafs sendiri, karena roh itu tetap sudah kembali pada tempatnya. Nah, yang mempunyai perjalanan ini ya nafsnya itu, jiwamu itu sampai besok hari kiamat di situ. Nah, disitulah orang tinggal ia merasakan nasibnya masing-masing. Kemudian malaikat menanyai mayit di kubur itu, disesuaikan bahasanya. Wa yas'alani kulla syakhsin bilisanihi. Artinya bilisanihi itu sesuai bahasanya. Kalau pas yang mayitnya ini orang Jawa ya dengan bahasa Jawa. Ada pas kena orang Kutai ya dengan bahasa Kutai. Kalau pas kena orang Banjar bahasa Banjar. Pokoknya sesuai dengan bahasanya mayit. Kok bisa malaikat? Ya memang sudah diatur.
sudah diatur. Atau dengan bahasa nasional, Indonesia semua. Ya, dikhawatirkan nanti malaikat kalau tidak begitu, ada orang yang komplain nggak tahu bahasanya, padahal aslinya nggak tahu jawabannya. Jadi bahasa itu dibuat alasan akhirnya. Jadi maka Allah sedemikian rupa mengatur dengan bahasa mayit, terserah mau bahasa apa. Gitu. Yang perlu kita ketahui adalah pertanyaan itu sekitar apa. Satu, man rabbuka, siapa Tuhanmu. Kemudian waman nabiyuka, dan siapa nabimu. Terus wama dinuka, apa agamamu. Jadi Tuhan, Nabi, kan Nabi itu menentukan. Ada yang membawa risalah Allah itu seorang Nabi, yang membuat manusia mentas dari diselamatkan dari kebodohan itu Nabi. Nabi yang mengenalkan umatnya tentang Allah. Jadi pertanyaan yang kedua itu Nabi, siapa nabimu? Gitu. Jadi kalau nabi-nabi terdahulu, ya, yang mana umatnya justru malah mengingkarinya, ya terserah, biarin. Ya, Nabi nanti juga ditanya nabinya itu, apakah kamu sudah menyampaikannya? Sudah ya Allah, sudah semuanya. Ya, jadi yang ganda ini Nabi Isa. Bagi orang yang ingkar, tidak percaya, dia menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan. Ya, bagi yang beriman, yang ngono, dia menganggapnya dia sebagai anak Tuhan. Kan ganda jadinya, serba salah. Bagi yang beriman, anggapannya salah. Bagi yang beriman, yang tidak beriman, yang taruhan, menganggap itu sebagai anak tanpa bapak, kan? Jadi serba salah. Beda kalau Nabi kita memang gitulah, Allah mendesain sedemikian rupa sifat-sifat yang ada pada kerasulan, sampai disebutkan sifat al-basyariyah itu, sifat kemanusiaan, hasilnya manusiawi betul. Jadi sehebat apapun seorang nabi, dia memang manusia gitu. Ya anggapan sebagai manusia, tapi manusia pilihan. Jangan dijadikan sebagai Tuhan, jangan dijadikan sebagai sesembahan gitu. Bahkan kadang Nabi itu saking ingin menunjukkan, aku ini menungso biasa. Akhirnya Nabi ya, makan biasa, makan bareng-bareng karo sahabat. Biasa lah mangan. Ya. Jadi ngetok nek menungso memang bener. Jadi jangan sampai tragedi itu terjadi lagi di zaman beliau. Tragedi di zaman Nabi Bani Israel, ya, menganggap nabinya sebagai Tuhan, ya, mengkultuskan. Nah, ini nggak boleh. Kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi ini inti dan kandungan kalimat Muhammadur Rasulullah. Sampai pada ini, termasuk mengimani segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah. Apa segala sesuatu yang dibawa Rasulullah? Di antaranya adalah kabar tentang adanya pertanyaan kubur. Sudah selesai. Nah, jadi disebutkan kan bahwa sejenak setelah orang pada meninggalkan mayat sendirian, kemudian Allah kembalikan itu ruh hanya sebatas dada, separuh jasad itu, supaya tidak dianggap bahwa mayat ini hidup lagi. Ya sudah, hanya sebatas itu aja. Jadi hidup pun tidak sempurna. Biar tahu bahwa ya hanya untuk sekedar keperluan pertanyaan malaikat munkar nakir. Setelah itu dikembalikan lagi. Gitu.
Makanya di sini khina idin laisat bi hayatin kamilah. Jadi biar tidak dianggap sebagai hidup secara sempurna kembali. Itulah. Ya, di sini diterangkan, ya, fa yu'idullahu ta'ala ar-ruha ila jami'il mayyit wa qila ila nisfihil a'la faqat. Ada yang mengatakan bahwa Allah mengembalikan roh kepada seluruh jasadnya mayit. Ada pula yang mengatakan separuh dari jasadnya, yang atas, yang itu. Ya, wa ma'adzalika la yantafi anhu itlaqu ismil mayit. Dengan demikian supaya ya itu tadi tidak dianggap bahwa mayit itu hidup lagi secara sempurna. Kalau memang disebut hidup hanya sebatas itu tadi, tidak disebut hidup sempurna. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang berikutnya, khilafan liman qala kullu syakhsin bisiryaniyati. Khilafan khalib berbeda nulayani liman maring wong qala kang dawuh sapa man kullu syakhsin utawi saben-saben wong bisuryaniyatihi iku den takoni kelawan bahasa Suryani. Enggak tahu bahasa Suryani bahasa apa itu. Fayaqulani mongko dawuh sapa malaikat loro lahu maring mayit man rabbuka. Man iku sapa rabbuka utai pangeranira. Wa malan iku apa dinuka utai agama. Wa malan iku apa iktaqaduka utai iktiqad ira. Wa malan iku apa alladzi utai perkara mita kang mati sira alaihi ing atase alladzi. Wa malan ing iku apa taqulu ngucap sira fi hadan nabi ing dalam ikilah Nabi Muhammad. Wa fi riwayatin dan ing tersebut ing dalam siji riwayat, maksudnya dalam riwayat lain redaksinya beda. Fir rajuli ing dalam wong lanang. Jadi kalau tadi disebut fi hadan nabi, tapi di dalam riwayat lain disebut fir rajul ing dalam iki wong lanang. Alladzi bu'isa kang den utus sapa alladzi fikum ing dalam sira kabeh. Payujibu mongko nuli jawab sapa amayit mayit bi khasbima kelawan milang-milang barang mata kang mati sapa mayit alaihi ing khali tetep ing atase ma min imanin nyatane saking iman au kufrin utawa kufur. Jadi mayit iku jawabi pertanyaane Munkar Nakir sesuai dengan saat dia mati. Mati ini dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah jawabnya lancar. Tapi nek su'ul khotimah ya gak iso jawab. Mati ini dalam keadaan iman apa kufur. Jadi ora gampang ya. Saiki gambarno awak dhewe lagi diparingi lara. Awake lara kabeh. Wis pokoke konsentrasi pikiran hati iki mung ning rasa lara. Di saat seperti itu kira-kira arep iling pengiran iku iso apa? Ya. Kok buru-buru iling pengiran nyebut Allah Allah. Ngerasakne lara iki lho. Ya kan? Melumah rapena, miring rapena, pokoknya serba lara. Kayak awake lara kabeh. Ini diparingi ngono memang. Dan konon ceritanya sakaratul maut itu lebih dahsyat daripada itu. Makanya ya husnul khotimah itu memang benar-benar anugerah Allah. Tidak semua orang bisa mendapat itu.
husnul khotimah. Pas menyambut keluarnya ruh dengan ucapan la ilaha illallah. Enggak mudah. Soalnya dibandingi dengan rasa sakit yang luar biasa. Benar kan? Benar. Makanya nalika tanya malaikat kubur, malaikat munkar nakir, iso jawab dan tidak. Ya gambarannya neng iku mau ketika kita sakaratul maut. Fayaqulul mu'min, nek wong mukmin sing ditakoni, maka dia akan menjawab Rabbi Allah, Allah adalah Tuhanku. Wa hadan Nabi Muhammad Nabi, dan ini Muhammad adalah nabiku. Amantu bihi, dan aku beriman kepadanya. Wa bima ja'a bihi, dan seluruh apa yang dibawanya aku beriman kepadanya. Wa dinil Islam, sedangkan agamaku Islam. Nah, agamaku Islam. Ingat, yang bisa diselamatkan, diterima adalah agama Islam. Al-Quran menegaskan wa may yabtaghi ghairil islami dina fala yuqbalullahu minhu. Ya. Satu ayat lagi berikutnya atau ayat yang lain, innad dina indallahil Islam. Nah, jadi siji, barang siapa yang mencari agama selain Islam, Allah enggak kenan penerimanya. Itu juga agama yang paling benar, bukan yang pokoknya agama yang benar. Agama yang benar adalah Islam menurut Allah, dalam pandangan Allah. Jadi nggak usah dikasih istilah yang paling benar. Ya, agama yang paling benar menurut Allah ya Islam. Nanti berarti ada yang tidak paling. Ya, hati-hati memberi arti. Ya, pokoknya agama yang benar menurut Allah ya Islam. Orang kok yang paling benar. Berarti ya, kalau ada yang paling benar, berarti yang tidak paling itu ya benar juga, gitu loh. Pengertiannya kan itu berarti di antara yang benar itu benar itu ada yang paling benar. Berarti Islam itu. Tidak begitu yang dimaksud. Pokoknya agama yang benar Islam. Titik wes. Yang lain salah, gitu loh. Pengertiannya kan itu tapi ojo dikai yang paling benar, nggak usah paling itu, nggak usah salah itu nanti. Jadi inna dina indallahil Islam. Ini Al-Quran lah ya, kita nggak main-main. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul kafiru, sedangkan orang kafir yang ditanya tadi, andaikan orang kafir yang ditanya, wal munafiku, dan orang munafik, la adri, mereka akan menjawab aku orang ngerti, la adri aku ora weruh sing mbok ucapne ki opo. Ditakoni man rabbuka, siapa Tuhanmu, kono hahe tok. Fayuqalu lahu la daraita. Iki payuqalu mongko den ucapaken lahu maring mayit, maring kafir, wong mayit kafir, la daraita ora weruh sira, wala taran ora maca sira, wala yajribani lan ora mukuli sapa malaikat loro ing mayit, bimir zabatin kelawan kotoh min khatitin saking besi. Jadi dijawab ora weruh ngono ki, terus langsung digepuki nganggo goto, ada besi gede. Ya gambaran kita yang goto ngono kae, sing kaya buta ngono nggo goto. Asline ya ora ngono tok. Lawij alamun kumpul sopo ahlul ardi, penduduk bumi, alaiha ing atase godhong,
ma aqalluhu mongko ora ngangkat atau ora ngangkat ora ngebot-ngeboti ing zubata. Kade zabata mirzabata iku artine kutu. Wa yasyikhu mongko jerit sapa mayit syekhatan kelawan jerit sepisan. Fa yasma'uhu mongko nuli krungu ing jeritane mayit sapa jami'ul khayawanati sekabehane pira-pira kewan illa saqalaini kejaba menungso lan jin. Sakolan iku maknane jin karo menungso. Sakolan iku bobotan loro, cara muatan loro. Istilah sakolan itu. Tapi sing dimaksud sakolan itu ya jin karo menungso. Ngono. Sakol itu artinya memuatan. Muatane bumi loro gitu. Jin karo menungso. Kenapa jin karo menungso gak krungu? Karena jin karo menungso itulah yang dituntut untuk beribadah dan mereka pun yang ditanyai di kuburan. Ya, sehingga krungu kuwi tok. Sekai makhluk, tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang macam apa saja krungu kabeh. Ya, krungu kabeh. Cuma awak dhewe kan gak ngerti. Kadang reaksi ini kan ngono kene, pemorong pitik moro urane opo kakak mulai ngono. Mungkin yo krungu ngono kuwi. Pas krungu ana wong ning kubur disiksa. Ditakoni. Ya nek pas krungu sing ditakoni jawabe bener. Pas dia krungu sing jawab ora bener. Pas dikepuk digel. Ya ta? Nah, di situlah hewan-hewan krungu ngono dah. Kenapa bangsa jin menungso kok diparingi ora krungu? Iku justru sebagai rahmatan. Rahmatan krana kawelasane Allah bihima terhadap jin karo menungso. Li'annahuma krana sak temene jin karo menungso lau sami'aha lamun krungu sapa jin menungso ing jeritan mau lada pamongko yektine ajur luluh. Nah, jadi krungu ki maune wis pokoke wis gak kober apa-apa wis. Nah, makane kok enek cerita jere wong mati wis pirang tahun urip maneh. Ya ta ning kono terus cerita macam-macam. Kok Jawa kok jek utuh. Ya. Iki paribasane krungu pitakone malaikat. Krungu siksane malaikat. Iku langsung bisa rontok ibaratnya. Jadi kulit-kulit daging-daging iso rontok dari tebalungi. Was-su'alu utal pitakoni kubur iku marratun wahidatun sak ambalan wae. Jadi pitakon yang bisa kita wis. Ora kok, "Yes, saiki rata." Terus nah, sesuk awas ya. Enggak ngono juga. Pokoknya sekali ikuti takoni ra iso jawab langsung digebuk ngono ae. Ora kok diincim neh sesuk neh enggak. Yes pitakon bisa juga. Khilafan khalanulayani liman marang wong kala kang ngendikake sapa man arbauna yaiku ping 40. Ono maneh sing ngarani bertakon malaikat itu sampai ping 40. Wah, jadi 40 ya remuk. Ya nek sekali iso jawab ya selesai sudah. Nek urung iso jawab terus ya ping 40 sampai. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Berarti lah roh barang bolak-balik 40 lah. Itu qaul ya, pendapat terserah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma lan iku setengah saking barang jaa kang teka bi iklan sapa kanjeng Nabi bi iklan goma. Dhammatul qabri utai mang nangkepe tanah kubur. Iki lho, ngene iki barang kudu dititeni. Ternyata ngene iki minangka kandungan kalimat Muhammadur Rasulullah.
Ingat-ingat ya kena. Jadi leh ngucap kalimat Muhammadur Rasulullah itu maknanya ini sampai merambah ning ngono kuwi. Buktine Kanjeng Nabi iki ngekei cerita sampai berkenaan dengan kuburan, siksa kubur. Termasuk iki mau dhammatul qabri. Ya, nangkepe tanah kuburan. Wahya utai dhammah iku iltiqa'u hafataihi, ya, tetemune pinggiran lorone kubur, ya, kedua sisi ala ba'din ing atase sakwenehe. Jadi sisi yang satunya merapat, ya, nyelingkup. Wa yaqulu lan ana apa dhamma iku qabla suali. Iki ternyata sebelum pertanyaan. Iku qabla suali sadurunge pitakon kubur. Wa ya utawi dhammatul qabri fi haqqil mu'minin iku ing dalam haqqe wong mukmin. Iku atami'i kang taat iku naimun pira-pira nikmat. Wa fi haqqil kafirin lan ing dalam haqqe wong kafir wal mukminin lan wong mukminin al asi kang duraka kang maksiat iku ikabun siksa. Fa innaha mongko sak temene dhammatul qabri iku tamzuju nyampur iku apa ya? Ya meresat. Apa dhamma lahmuhuma ing daginge mukmin asilan wong kafir. Bi adnihima kelawan balonge mukmin lan kafir. Lakinil kafiru angin tetapine utawi wong mati kafir iku asyaddu luweh banget minal mukminin yang katimbang wong mukmin al asy kang duraka wa mimma jaa bihil ba'su wal khasru. Nah, ini satu lagi ya dah? Nah, sebagian lagi apa yang diceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu nangkepe kubur. Ya nangkepe kubur iki kan jadi ana kalane jembar, ana kalane sempit, ya. Yang jelas itu semakin sempit, ya, semakin sempit. Makanya dihempit tubuhnya, ya, sampai melesat dagingnya, balungnya, gitu kan. Tegese pinggiran kubur itu merapat, dinding itu merapat, nah, sampai pada dinding berikutnya. Nah kejadian ini, ya, ini sebelum terjadinya pitakon malaikat munkar nakir tadi, ya, begitu cepatnya itu. Padahal pitakon malaikat munkar nakir itu sejenak orang-orang sudah pada meninggalkan mayit sendirian, ya, kan barusan aja toh. Nah, artinya berarti bisa kita bayangkan itu. Berarti kuburan berarti ngono kayak berarti timbun ngono plak ngono kayak. Menurut kita ukurannya kan segitu toh. Setengah meter kali berapa? Nah, itu ternyata semakin sempit, semakin sempit. Nah, jadi mungkin pas payah ditalkin ngono ya wis beraksi gitu kan. Setelah selesai baru pitakon. Jadi kejadian itu justru sebelum proses pitakon munkar nakir. Jadi melesat daging balungnya. Gitu. Jadi yang demikian itu kanggone wong sing mukmin sing taat lan kanggo sebagai nikmat. Enggak tahu nikmat yang bagaimana yang mudah begitu ya. Ya.
kanggone wong sing mukmin taat ya suatu nikmat. Tapi nek kanggone wong mukmin utawa wong kafir utawa mukmin tapi maksiat. Ana wong mukmin sing duraka, mukmin tapi tukang maksiat bener. Dengan orang kafir iku meh padha. Meh padha. Bener. Cuma nek wong mukmin sing maksiat itu kan tetap masih ada harapan nanti mentas. Atau dapat nikmat suatu saat. Tapi nek wong kafir ya wis enggak ada harapan. Sampai sampean enggak ada harapan. Enggak ada harapan. Nah, siksane padha termasuk wong sing munafik. Mukmin duraka, ya bener dia Islam mukmin percaya ning pangeran. Tapi rata sholat, rata ibadah, bahkan cenderung nglakoni maksiat. Ya, nah, itu namanya mukmin asi, mukmin maksiat. Ya demikian itu siksane padha. Ya, nah. Nangkepe kubur iku bisa ngejurake daginge campur karo balunge. Ya. Yes kayak nyanyian ngono kan nyanyian delalang. Ada dihempit bumi sampai melesat ngono kae. Hancur lebur tulangnya. Yes kaya ngono kae. Nanging yen wong kafir tentu lebih parah lagi ditimbang wong mukmin. Baik. Iku pertanyaan kubur sampai masalah dihempit bumi itu. Ternyata nyanyian itu memang ada dalilnya tuh. Ya, dihempit bumi sampai hancur lebur tulangnya. Ternyata ya ono memang ketese. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma jaa bihi al-ba'su wal hasyru wal ba'su huwa ihya'ul amwat wa ikhrajuhum min kuburihim wal hasru was sauqu lil khalqi jami'an ilal mauqifi lil hisab. Ini kan kadang terlepas dari perhatian kita. Jadi seakan-akan kita setiap hari baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya hanya sekitar itu toh, Muhammad adalah utusan Allah. Udah nggak menyerambah sampai sejauh ini. Inilah ya. Di antaranya begini. Wa mimma jaa bihi, sebagian lagi apa yang dibawa oleh Nabi, kabarnya adalah al-ba'su. Al-ba'su itu kebangkitan. Wal khasru dan perhimpunan. Jadi ada istilah ba'as, yaumil ba'as, ada yaumil hasyr. Yaumil ba'as itu hari kebangkitan. Kalau yaumil khasr ya hari perhimpunan. Ya, tentu prosesnya lebih dahuluan bahas orang dibangunkan, dibangkitkan dari alam kubur. Ada alam barzah yang selama ini nggak kelihatan, nggak nampak toh. Barzah itu antara dunia dan antara akhirat. Disebut dunia sudah lewat, sebut akhirat belum. Masih di pintu gerbang gitu kan. Nah nanti itu ditambahkan oleh Allah ya, dibangkitkan. Wal ba'su huwa ihya'ul amwat, yang dimaksud ba'as adalah nguripake pira-pira wong mati. Jadi wong sing wis mati urip meneh. Wa ikhrajuhum lan ngetokake mereka min kuburim saking kuburan mereka. Ngene. Diuripno terus ditokno dari kubure. Iku nek ning kitab Daqaiqul Abar jelas terang. Jadi 40 hari Allah kasih hujan. Hujan bukan hujan air. Hujan air mani, air sperma. Ada bumi yang semula tandus kering kerontang langsung subur, ya, karena ada air hujan itu 40 hari hujan. Tapi
bukan hujan air, hujan lalu itu tadi. Nah, setelah itu subur makmur, kemudian tumbuh kayak apa itu, munculnya jamur, ya, uduk jamur itu. Jadi yang keluar duluan adalah balung kodok itu, ya. Isgone kok kudu kuwi sing keluar duluan. Disitulah munggah akhirnya berubah bentuk menungso. Belum ada nyawanya. Selama 40 hari dikasih hujan lagi, seret. Nah, baru ada nyawanya. Nah, setelah ada nyawanya bingung, wes menungso gak kenal satu sama lain. Ya dah? Jadi semuanya dalam kondisi telanjang bulat. Ya dah? Bingung ngurusi urusan dewi-dewi. Nah, itu namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Wis lali menungso iki ibuku sapa, anakku sapa, tuaku ben sapa, enggak ngerti kabeh. Situ. Ngono. Setelah itu proses pengumpulan dihimpun wal khasr. Lah kok ada susah-susah diuripno meneh, dibangkitkan dari kuburnya mana nyopo to kuwi. Ternyata ada tujuan itu tadi, wal khasr. Apa yang dimaksud khasr itu? Perhimpunan itu. Huwas sauqu, yaiku giring lil khalqi maring makhluk jami'an khali kabeh ilal mauqifi maring mauqif satu tempat. Untuk apa? Lil khisabi, krana den hisab amale. Iki digiring pada satu tempat yang disebut mahsyar. Ya, mahsyar. Mbah ndi tempate nggo ndi? Pas cedek Indonesia ngono karuan. Jadi bumi ini sudah ganti dengan bumi yang baru. Ya, karena sudah proses kiamat kan itu. Jadi hari kebangkitan ini sudah kiamat. Sudah kiamat itu. Itu diceritakan secara detail oleh Kanjeng Nabi. Kita harus percaya. Kayak cerita-cerita ngawur kan. Soalnya menceritakan sesuatu yang belum terjadi. Dan justru itulah yang menantang keimanan kita. Kalau sesuatu yang nyata itu terjadi, itu gampang kita percaya. Gitu. Tapi mempercayai sesuatu yang belum pernah terjadi, bahkan secara logika mungkin nggak masuk, nggak logis. Justru itulah menantang untuk kita percaya. Jadi orang yang beriman beneran. Gitu. Jadi hisab. Untuk apa? Dikumpulkan untuk dihisab. Iku nanti diceritakan ya panjang lebar. Proses digiring iki lho. Sing giring ya sapa? Ngene kan? Ya, ternyata itu ono angin sing baunya super busuk, kayak panas. Ya, mau nggak mau harus menyingkir darinya. Dengan sendirinya kan digiring lah pada suatu tempat. Ya. Nah, proses penggiringan ini beda-beda tergantung amali beda menungso dewi-dewi. Ya, ono sing jere karo merangkak sampai ngilangiku nganggo apa keringete. Kita kan nggak bisa bayangkan mosok enek wong kok ngelangi nganggo keringete. Gitu ya. Ya. Sekarang saya mungkin nggak mungkin bisa terima akal kita. Tapi satu saat yang pada saatnya ya, kita tetap mau nggak mau tetap percaya. Ya, betapa orang itu mandi dengan air keringatnya sendiri, lalu dia berjalan dengan air keringatnya sendiri. Bisa jadi begitu. Ada yang nyantai, rileks. Ada yang cepat kilat. Ada yang susah payah. Ada yang merangkak. Ada yang ngesot. Tergantung. Ya, Allah lebih kuasa menciptakan mereka, ya, dalam kondisi seperti apapun. Ya,
Karena Allah lebih kuasa menciptakan mereka dalam keadaan hidup dalam kondisi seperti itu. Maka lebih kuasa lagi menciptakannya lebih dahsyat daripada itu. Itu namanya Yaumal Hasyr, ya, hari perhimpunan. Untuk apa? Untuk proses hisab. Hisab itu perhitungan amal. Cara ning dunyane ngono ya, menghadapi pengadilan. Ngono. Proses interogasi. Hisab namanya. Sedangkan wal mauqifu utawi yang dimaksud mauqif huwa iya mauqif iku al mahsyaru mahsyar. Mahsyar itu dari kata hasyara, itu isim zaman isim makan, maknanya ya tempat kumpul, suatu tempat yang lapang, tidak ada apa-apanya, ya, tidak ada pepohonan, tidak ada pegunungan, pokoknya lapang tanah putih, ya, itu di sana konon ceritanya ibarat panasnya matahari itu tinggal sejengkal aja. Rasa panasnya, matahari wis redup, matahari wis rusak, wong bar kiamat. Iku kan kiamat wis. Proses itu. Matahari wis rusak. Cuma panasnya itu dibikin seperti itu. Itu namanya mahsyar. Ya, nah di sana juga nasib menungso beda-beda, tergantung wis. Ono sing entuk naungan. Makanya ada dawuh Gusti Allah kan, la dhilla illa dhilluh, yang ada bahasa begitu kan, tidak ada perlindungan di hari itu kecuali perlindunganku. Benar kan? Itu tentu bagi orang-orang yang kriterianya disebutkan dalam hadis itu. Di antaranya orang yang berpuasa hari apa kemarin Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah dan seterusnya itu loh. Maka akan mendapatkan naungan Allah di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Ya, ning kono untuk naungan. Ya, wong padha bingung dhek malah enak ngombe es. Ya, bisa jadi begitu. Wa mimma jaa bihi al-khal akhadul ibadi suhufahum. Nah ini tak terus Nabi sadari karena ini satu paket. Wa mimmalan iku setengah saking barang jaa kang teka sapa Kanjeng Nabi bi iklan gomah akhadul ibadi utawi apa nampone pira-pira kawula suhufahum ing pira-pira buku catatan amale ibadah. Iki dari kalau tadi kan proses hisab. Nah hisab kan dihitung toh? Ya, dihitung. Pokoknya setiap manusia akan dipanggil sesuai nama pemberian orang tua. Fulan bin Fulan dan seterusnya. Itu tidak ada kelewatan. Makanya wong tua itu penting jeneng wong tua itu. Kira kan? Penting. Jadi sesuai nama dari orang tuanya. Dinisbatkan kepada orang tuanya. Fulan bin Fulan maju seret. Dikisab hitung. Lah hisab iku ora cukup sedina rong dina. Lah nek pas wonge urusane akeh. Ya. Kayak sedina ning kono padha karo 1000 dina, berarti 3 tahun. Bener kan? Hitungane ngono. Sedina ning akhirat padha karo 1000 tahun. 1000 hari. Kan 3 tahun. Ngene. Ya nek kadang urusan sepele tapi karena dibentes-bentes karo pangeran akhirnya jadi serius urusan koyo ngene lho padahal gara-gara nyilih palu karena biyen ora sampai diselesaikan ning donya sampai teko akhirat goleki wong bingung katok gara-gara nyilih palu ya urung sempat dikembalikan. Ya, nah, itu sampai bingung ngenteni.
Iku urusan ngono kuwi padahal belum lagi urusan yang lain. Lah nek pas urusane oke, dunyane oke, itu prestasi di dunyane oke, yo tentu hisabnya tambah panjang lebar toh. Nah, setelah dikisap, wes langsung dikasihkan buku catatan amalnya. Disitulah jenengnya akhadul ibad syukhufahum. Mereka akan mengambil, menerima buku catatan amalnya sesuai dengan isi catatan amal itu. Disitulah ada istilah ashabul yamin, ashabus shimal. Di situ. Ini perlu diketahui ini. Kita disebut ashabul yamin itu orang yang menerima buku catatan amal dengan diterima tangan kanan. Ini ashabul yamin. Kalau kita menerimanya dengan catatan amal, buku catatan dengan tangan kanan, ini pertanda baik, pertanda selamat. Ya, tapi kalau terimanya tangan kiri, ya, tangan kanannya kemana? Kenapa tangan kiri? Ya, dilalah tangan kanan yo mengkeret. Ya, Arab menjulur ini ya iso. Nek memang jatai yang menerima tangan kiri, di tangan kiri sing ngelolor, yang maju. Ini pertanda celaka ini, pertanda celaka. Nah, yang paling celaka lagi wa min warai dhuhri. Ya, orang menerima buku catatan amalnya bukan dengan kedua tangannya, tangan kanan kiri mengkeret kabeh. Akhirnya malaikat bingung jawab, centelno neng gurine, geger, templekno neng kono. Naudzubillah min dzalik. Ya. Makanya nek awak dhewe wudu ngono kita, dungane kan tangan kanan Allahumma a'tini kitabi biyamini wa khasibni hisabaya sira. Ya Allah, berikanlah buku catatan amalku dengan saya terima tangan kananku, wa hasibni hisaban yasira, dan semoga engkau menghisabku dengan hisab yang semudah-mudahnya. Nah, ini tangan kanan, tunggu deh. Ketika bersatu tangan kiri, Allahumma la tu'tini, ya Allah janganlah kau berikan buku catatan amalku dengan terima tangan kiriku. Wala la tu'tini kitabi bisimani wala min warai dhari, dan jangan pula aku terima dari belakang punggungku. Jadi dari kegiatan dohir ning dunya wis didohno ngono kuwi. Tunggu nih. Tangan kanan Allahumma a'tini kitabi biyamini wa khasibni hisaban yasira. Tangan kiri Allahumma la tu'tini kitabi bisimali wala min warai dhuhri. Gitu. Pinggul ya aneh-aneh kok. Bar kene ngusap kepala kan Allahumma kharrim sa'ri wa basari 'alan nar. Mun ngene ditunjukkan kabeh. Karo pengiran. Kanjeng Nabi nerangno kuwi. Oh, ternyata Allahumma kharrim sa'ri iki enek ngono ya. Allahumma kharim syariki, ya Allah lindungilah kepalaku ini, rambutku dari api neraka. Lindungi rambutku dan kulit kepalaku dari api neraka. Wes, wa minhu hisabullahi lil ibadi ala ma waqa'a minhum wa bi khasbil a'mal. Ya ini tadi. Jadi hisab Allah lakukan kepada hambanya itu tentu sesuai dengan amalnya masing-masing. Kalau Allah menghendaki, wah itu kasusnya berat ini sebetulnya, utang piutang lah. Tapi kalau Allah kasih mudah, ya nggak usah, mudah. Soalnya wongnya ya taat. Malaikat senggol ini ya nggak usah. Dikai mudah ya mudah jadinya. Malaikat mau nyatetin, nggak usah gitu aja kok. Yang lain, kasus yang lain, dibuka lagi kasus yang lain. Oh ya, yes. Kayak mudah mana? Nah memang Allah kasih kehendak mudah, ya mudah kan. Benar. Tapi nek masya iku kasusnya kecil,
tapi dibikin ruwet, ya jadi ruwet kasusnya. Itu hisab. Jadi hisab itu tergantung amal. Kalau ditopang dengan amal ibadah yang banyak, yang baik, saya ya Allah kasih mudah lah. Fayakunu yasiran fi haqqil muti'in. Maka hisab itu akan menjadi gampang bagi orang-orang yang taat. Ini fi haqqil muti'in. Wa asiran dan jadi angel fi haqqil kufar, di dalam haknya seorang yang kafir. Wa usatil mukminin, dan orang-orang mukmin yang maksiat. Jadi lagi-lagi disebutkan orang mukmin yang maksiat. Ya, orangnya mukmin, ya, bendina ya jubahan kok. Cuma ya taatnya gitu loh, kurang. Kadang melanggar. Wa minhu wasnul a'mal, dan sebagian lagi yang dibawa oleh Nabi adalah timbangan amal. Prosesnya tadi ya, dari setelah dikumpulkan, terus dihisab terus diwehno amal buku catatane. Ternyata yang kono cek ditimbang mana amal ibadah. Jadi buku ki monggo kok dijupuk catatane amal. Jadi nilai iki ibarat rapote wong cas sekolah. Ada yang biru, ada yang merah. Ditimbang ini. Padahal jelas ning kono kuwi hitungane, wah iki amalan sakmene, iki amal baik sakmene, amal jahat sakmene. Sudah jelas padahal. Mbak ngono isih ditimbang. Ngono. Wa minhu waznul a'mal. Sebagian yang diceritakan oleh Nabi adalah pertimbangan amal. Gitu. Pertimbangan amal. Au syukhufiha, utawa buku catatan amal. Wa huwa utawi syukhuf iku as-sahih kang sahih fi mizanin ing dalam timbangan wahidin kang siji, hakikin kang sejati, lahu iku tetep keduwene mizan qasabatun utawi cagak cara ngono cangkokan. Enek timbangan kan ya nek cangkokan itu. Walisanun lan ilat-ilatan. Jadi ya cangkokan neraca. Wakafatani lan piringan loro. Jadi timbangan ki ya senek cagakane kanggo tegakan kan ya ana cara ngono sing kanggo nimbang kuwi cara ngono balokane. Kemudian ada pengimbange neracane. Ngono. Nah, lawistama alamun padha kumpul fi ikhtahuma ing dalam salah sijine kafanis apa samawati wal ardu pira-pira langit pitulan bumi pitu la wasi'at huma mongko yakti amot apa timbangan loro mau ing langit lan bumi. Ikhtahuma apa salah sijine kapatane wahya allati tuzanu fihal hasanat, yaiku timbangan tuzanu kang den timbang fiha ing dalam alati apa al hasanatu pira-pira amal kebagusan min nurin saking nur, khali tetep saking nur, wal ukhra utawi kang benai alati tuzanu alati piringan tuzanu kang den timbang fiha ing dalam alati as-sayyi'atu apa pira-pira amal min dulmatin saking pepeten. Jadi ngene aneh timbangan ini aja dianggap kayak timbangan awak dhewe iki. Jadi timbangan cangkokan loro iki cara neraca loro iki ternyata dari nur siji jari dulumat. Nek sing amal ibadah sing apik-apik pokok timbangane iki ning nur iki mau. Ning cangkokan sing dari nur. Kemudian kejahatan dosa-dosa sing akeh tapi ditimbang ning nganggo dulumat namanya. Yes, jenenge dulumat iki kegelapan gak ketok. Yes, sembuh. Dari situ tentu kita bisa menyimpulkan sudah. Jadi amalan apik karo amalan elek iki akeh ndi ning kono. Wis ditimbang. Ya wis ditimbang ngono ya beda maneh. Kok yang ngono, makanya ada istilah ashabus shimal, ashabul yamin. Ada golongan kanan, golongan kiri. Gitu. Maka
Makanya mulai saat ini di dunia ini wis diberi pelajaran. Setiap kali kita mau melakukan apa saja, hendaknya diawali dengan tangan kanan. Arep mangan apa, njupuk panganan juga tangan kanan. Ojo kok bahasa yang ngeyel. Iki kan ya podo tangan, dia kan punya hak. Nah, umpama dikai tugas bagus kan jadi bagus juga. Enggak begitu. Ya ta, ning dunya iki seneke loro kuwi. Enek apik, enek elek, enek kanan, enek kiri. Enek istilah ashabus simal, ada ashabul yamin. Ini kan. Itu. Baiklah. Tentu masih banyak berkenaan dengan apa yang diceritakan oleh Nabi. Nah, ini intinya adalah kandungan dari kalimat Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida 'ala nafsihi wa zinata 'arshihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida 'ala nafsihi wa zinata 'arshihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida 'ala nafsihi wa zinata 'arshihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida 'ala nafsihi wa zinata 'arshihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida 'ala nafsihi wa zinata 'arshihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida 'ala nafsihi wa zinata 'arshihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida 'ala nafsihi wa zinata 'arshihi. Wa midada kalimatihi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasid